Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Difka Malia dengan NIM 1932090031 dari akuntansi 4B. Di sini saya akan mempraktekkan membuat setup database Accurate versi 5. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi Accurate versi 5 dan membuat nama file kerja. Dengan cara klik buat data perusahaan baru, lalu klik titik 3 untuk menentukan tempat penyimpanan dan pembuatan nama file kerja. Di sini saya memilih dokumen, lalu pada file name kita tulis PT Stapi Indonesia. Lalu create atau buat, klik OK. Ini tunggu hingga loading selesai. Setelah loading selesai, akan muncul seperti ini. Pada pengguna, dituliskan supervisor dan pada kata kunci juga supervisor. Lalu klik OK. Setelah muncul tampilan selamat datang di Accurate, pilih Indonesia, klik lanjut. Pilih persiapan mahir, klik lanjut. Dan setelahnya, input mata uang asing. Nah, input mata uang asing seperti ini. Lalu klik lanjut. Setelahnya yaitu input informasi periode perusahaan. Pada nama perusahaan yaitu PT Stapi Indonesia. Nah, setelah diisi informasi periode perusahaan seperti yang ada pada layar, lalu klik lanjut. Setelahnya yaitu input informasi pajak perusahaan. Setelah menginput informasi pajak perusahaan seperti yang ada pada tampilan layar, lalu bisa diklik lanjut. Nah, selanjutnya muncul tampilan seperti pada layar ini, yaitu daftar akun. Langkah pertama, hapus semua akun default Accurate dengan cara arahkan mouse pada nama akun, lalu klik kanan dan hapus. Klik OK. Lakukan pada semua nama-nama akun dan hanya sisakan satu yang tidak bisa dihapus, yaitu returned earning. Setelah menghapus semuanya, langkah selanjutnya yaitu melakukan import data daftar akun yang sudah dibuat sebelumnya pada Excel. Klik berkas, rubah file of types-nya dengan data Excel. Pilih di daftar PT Stapi dan lalu pilih daftar akun. Open, ambil data. Muncul seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu hapus baris pertama pada data sumber, yaitu nomor akun dengan cara klik kanan lalu hapus. Lalu klik definisi kolom untuk melakukan definisi kolom data sumber sesuai dengan Accurate. Untuk nomor akun, untuk nama akun, dan untuk type akun ini juga tipe akun. Lalu muncul seperti ini lagi. Ini definisi ini definisi sesuai dengan Accurate atau bisa dengan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Misal contoh cash or bank, ini kas atau bank. Untuk account receivable ini akun piutang. Setelah diisikan semua, lalu klik OK. Setelah itu kita cek
pada data sumber apakah di bawahnya masih terdapat kolom kosong seperti ini. Ini masih terdapat, lalu klik hapus dan yes. Lalu pada diklik pada nilai debut dan pada import dan klik import data. Nah, setelahnya ada informasi 33 data terimpor dan 0 data gagal. Lalu periksa hasil import pada tampilan layar ini diperiksa. Lalu pada akun default untuk ekuitas saldo awal ini dipilih laba ditahan. Untuk akun laba ditahan yaitu laba ditahan sendiri. Setelahnya bisa dilanjut. Nah, pada langkah selanjutnya yaitu input akun default mata uang. Setelah selesai mengisi, klik lanjut. Pada syarat pembayaran ini, pada kolom 0% diskon, pertama kita ketik 0, lalu enter hari diskon 0, lalu enter jatuh tempo 30, lalu klik enter 2 kali. Selanjutnya persen diskon 0, hari diskon 0, jatuh tempo 0, lalu klik enter 2 kali. Selanjutnya pada kode pajak T, enter nama BPN, enter keterangan pajak pertambahan nilai, lalu klik enter, nilai persennya yaitu 10. Pada pajak pengeluaran, pada pajak penjualan ini PPN keluaran. Pilih PPN keluaran. Pada pajak pembelian yaitu PPN masukan. Setelah terisi seperti ini, bisa diklik lanjut. Lalu menginput data tipe pelanggan dan metode pembayaran. Pada tipe pelanggan tetap dibiarkan umum seperti ini, dan pada metode pengiriman kita tulis tiki. Setelah sudah, bisa dilanjut. Nah, setelahnya yaitu import daftar pelanggan. Nah, ini bisa diklik berkas, lalu pada files of type diubah Excel, dan klik daftar pelanggan. Open. Ambil data. Nah, pada data sumber, nomor bisa menghapus nomor pelanggan ini. Nah, lalu pada definisi kolom, nomor pelanggan diisi nomor pelanggan, nama pelanggan, mata uang, dan didefinisikan lagi rupiah ini bisa rupiah. Klik OK. Saldo awal ini juga saldo awal. Pajak 1 ini yang dimaksud adalah pajak pertama. Lalu didefinisikan kembali ini BPN. Klik OK. Selalu periksa data sumber apakah masih terdapat kolom kosong di bawahnya. Jika masih, bisa diklik hapus dan yes. Setelahnya yaitu tipe pelanggan ini pada nilai default diisi umum. Lalu bisa import data. Ini di sini terdapat 3 data terimpor dan 0 data gagal. Periksa jika sudah betul bisa diklik lanjut. Selanjutnya yaitu impor daftar pemasok. Berkas, file of types diganti Excel, daftar pemasok, lalu open, ambil data. Pada data sumber, nomor pemasok bisa dihapus. Lalu pada definisi kolom, nomor pemasok, nama pemasok. Lalu pada saldo awal, pajak 1, pajak pertama. Definisikan lagi ke BPN. Lalu klik OK. Setelah terisi seperti ini, bisa langsung import data. Di sini terdapat 3 data terimportir dan 0 data gagal. Periksa kembali. Jika sudah benar, klik lanjut.
Ini langsung saja diklik lanjut. Lalu muncul input akun download barang. Persediaan di sini yang dimaksud yaitu persediaan motor, penjualan yaitu penjualan, retur penjualan ya retur penjualan, diskon barang penjualan yaitu potongan penjualan, akun barang pengiriman yaitu persediaan motor, harga pokok penjualan yaitu harga pokok penjualan, akun retur pembelian ini persediaan motor, akun biayanya yaitu beban luar usaha, dan akun barang belum ditagih yaitu hutang penerimaan barang. Setelah diisi seperti ini, bisa diklik lanjut. Lalu pilih metode first in, first out atau FIFO. Klik lanjut. Nah, lalu impor daftar barang dan saldo persediaan awal barang dagang. Berkas. Files of types-nya Excel. Lalu pilih daftar barang. Klik open. Ambil data. Nah, muncul seperti ini. Seperti biasa pada data sumber. Dihapus. Lalu definisi kolom ini juga dapat diisi. Definisi kolom nomor barang. Deskripsi barang. Kuantitas adalah kuantitas. Unit 1. Biaya per pieces ini dipilih abaikan. Total biaya. Harga jual yaitu dev harga jual. Satu. Lalu selanjutnya adalah pajak pertama ini dipilih kode pajak penjualan. Lalu didefinisikan yaitu PPN. Oke. Nah, pada tipe barang ini nilai debitnya bisa dipilih persediaan. Lalu setelah sudah import data. Di sini ada 4 data terimpor dan 0 data gagal. Periksa kembali, jika sudah benar, klik lanjut. Untuk tahap berikutnya, yaitu impor tipe aset tetap kena pajak. Klik di sini untuk impor dari berkas, file of types-nya Excel, lalu pilih daftar tipe aktiva tetap pajak, open, ambil data, lalu hapus tipe aktiva tetap fiskal ini. Selanjutnya yaitu definisi kolom. Pada tipe aktiva tetap fiskal yaitu golongan tipe aktiva tetap pajak, umur aktiva tetap yaitu umur ekonomis pajak, metode penyusutan fiskal yaitu metode penyusutan pajak, dan didefinisikan kembali straight line method ini metode garis lurus, double degree method, metode saldo menurun, not depreciation, tidak didepresiasi. Klik OK. Lalu periksa kembali data sumber apakah terdapat kolom kosong di bawahnya. Jika tidak, arahkan mouse ke nilai debit lalu import. Nah, di sini terdapat 19 data terimport dan 0 data gagal. Klik OK. Periksa kembali, jika sudah benar, bisa klik lanjut. Nah, setelahnya yaitu import tipe aset tetap. Ada berkas, file of types diubah menjadi Excel. Lalu import tipe daftar tipe aktiva tetap. Open, ambil data. Hapus kolom ini yaitu tipe aktiva tetap. Lalu pada definisi kolom, tipe aktiva tetap didefinisikan ke tipe aktiva tetap. Dan tipe aktiva tetap pajak didefinisikan ke golongan aktiva tetap pajak. Nah, pada ini didefinisikan kembali, pada tidak disusutkan ini, tidak disusutkan. Bangunan permanen. Golongan 1 garis lurus,
golongan 2 garis lurus, golongan 2 garis lurus. Klik OK. Selanjutnya arahkan mouse ke nilai default, lalu import data. Nah, di sini terdapat 5 data terimport dan 0 data gagal. Periksa kembali, lalu jika sudah benar, klik lanjut. Nah, selanjutnya yaitu import daftar aktiva tetap. Klik di sini, file of types-nya diganti Excel, lalu pilih daftar aktiva tetap. Klik open, ambil data. Hapus kolom tipe aktiva tetap. Yes. Lalu setelahnya yaitu definisi kolom. Untuk definisi tipe aktiva tetap, ini didefinisikan ke tipe aktiva tetap. Lalu tanah itu tanah. Definisi gedung, definisi ke gedung. Peralatan, definisi ke peralatan. Lalu OK. Selanjutnya yaitu kode aktiva tetap. Kode aktiva tetap, kode aktiva tetap, kode aktiva. Lalu keterangan aktiva, definisi kolomnya yaitu keterangan aktiva. Tanggal pembelian, definisi kolomnya tetap tanggal pembelian. Tanggal pemakaian, definisi kolomnya tetap tanggal pemakaian. Umur bulan aktiva. Di sini definisi kolomnya umur bulan aktiva yang tahun. Metode penyusutan. Nah, untuk tidak terdepresiasi, definisinya tidak terdepresiasi. Metode garis lurus, definisi ke metode garis lurus. Oke. Pada akun aktiva ini, pilih akun aktiva. Ini tanah. Yang gedung definisinya ke gedung. Peralatan definisinya ke peralatan. Lalu klik OK. Setelahnya yaitu akun depresiasi. Nah, ini definisinya kolomnya ke akun akumulasi depresiasi. Lalu pada akumulasi depresiasi yang pertama, definisi ke-nya pada yang pertama yang kodenya 17010. Untuk juga ini 17020. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu akun beban depresiasi. Pada akun beban depresiasi, definisi kolomnya akun beban depresiasi. Ini juga sama, definisi ke-nya. Yang pertama yaitu definisi beban penyusutan gedung. Dan yang kedua, definisi ke 62020 yaitu beban penyusutan saja. Lalu klik OK. Sumber dana ini definisinya tetap sumber dana. Akun sumber dana, definisi kolomnya akun sumber dana. Ini definisi ke-nya ini tetap didefinisikan ke laba ditahan. Lalu klik OK. Nah, setelah semua sudah diisi definisi kolomnya, selalu cek data sumber. Apakah masih terdapat satu kolom kosong lagi? Nah, ini bisa dihapus. Nah, sudah. Setelah itu bisa import data. Nah, di sini terdapat 4 data terimport dan 3 data dan 0 data gagal. Nah, selanjutnya setelah dicek, jika sudah benar klik lanjut. Lalu muncul seperti ini. Ini yaitu neraca percobaan seperti di bawah ini. Lalu setelah itu klik akhir. Setelah Anda mendapatkan ucapan selamat, klik selesai. Dan database accurate bisa digunakan.